Halo, berjumpa lagi dengan saya Vanmu Harapan Mama TV. Saya akan mengulas laga-laga di Piala Eropa 2024 di Jerman ya. Sebelum masuk ke laga nanti malam, ada ulasan flashback dulu untuk laga tadi malam. Itu ada 4 pertandingan. Saya kira untuk laga yang di grupnya Prancis itu kejutannya ya, bagaimana Austria bisa mengalahkan Belanda 3-2 dan Prancis bermain seri 1-1 dengan Polandia. Sehingga otomatis itu Austria yang menjadi juara grup, Prancis runner up, dan Belanda kemungkinan besar akan jadi peringkat 3 terbaik karena punya poin 4. Lalu di partai sebelumnya juga kalau kita mau lihat itu bagaimana benar-benar membosankan ya. Laganya Inggris berakhir seri 0-0, itu pun Denmark juga bermain seri 0-0 dengan Serbia. Inggris dengan Slovenia 0-0. Partainya bikin ngantuk ya karena semua berakhir seri. Sedikit gambaran yang di awal akan memprediksikan bahwa finalnya itu adalah Prancis ketemu Jerman atau Jerman ketemu Spanyol atau Prancis ketemu Portugal atau Portugal ketemu Jerman itu sudah pasti gagal ya. Kenapa? Karena dari kita lihat setelah dipetakan berdasarkan hasil di babak grup itu, yang di sebelah kiri itu berkumpul semua ya. Spanyol, Jerman, Portugal maupun Prancis berkumpul di pool yang sama di bagian kirinya. Otomatis nanti itu yang sudah pasti kan Jerman ketemu Denmark. Pemenang Jerman ketemu Denmark akan bertemu Spanyol melawan yang akan ditentukan nanti malam. Sedangkan Portugal kalau sama-sama lolos sama Prancis di babak 16 besar itu akan ketemu di babak 8 besar. Otomatis Spanyol, Jerman, Portugal, dan Prancis salah satunya akan masuk ke final menurut saya. Tapi kalau untuk bertemu di final sudah tidak mungkin ya, karena akan lebih dulu ketemu sebelum masuk final. Sedangkan di pool kanannya itu Inggris, Italia ya. Makanya untuk gambaran awal saya melihat di final nanti itu akan ketemu tim yang kualitasnya bisa jadi kurang seimbang ya, karena yang diprediksikan kuat itu kan Jerman, Prancis, Portugal ya. Inggris kuat tapi tidak sesuai ekspektasi permainannya, 1 kali menang 2 kali seri, masih kesulitan mencetak gol. Masuk ke laga nanti malam itu ada dari 2 grup. Pertama di grupnya Belgia akan bertemu Ukraina, sedangkan di sisi lainnya itu Rumania akan ketemu Slovakia ya. Ini grup yang paling unik, keempat timnya punya nilai yang sama 3. Semuanya punya peluang lolos ya menjadi juara grup, menjadi runner up, peringkat 3 terbaik ataupun tersingkir. Tapi saya akan gabungkan prediksi di grup ini ya, karena akan saling berkaitan. Pertama itu Belgia versus Ukraina. Kalau kita cari, yang paling urgent menang di grup ini adalah Ukraina ya. Karena kalau misalkan Ukraina kalah sudah pasti tidak lolos. Kalau seri Ukraina melawan Belgia, sedangkan di laga lainnya Rumania versus Slovakia seri, Ukraina pun tidak lolos. Karena untuk sementara peringkat satunya itu adalah Rumania, 2 Belgia, 3 Slovakia, dan 4 Ukraina. Otomatis Ukraina perlu menang di laga ini melawan Belgia. Kalau kita lihat kualitas pemain, saya kira tidak terlalu beda jauh. Karena Belgia juga kan Courtois tidak bisa bermain ya. Belgia masih akan mengandalkan Lukaku, Kevin De Bruyne, Onana, Doku yang main di Manchester City ya. Sedangkan Ukraina itu pasti akan tetap mengandalkan pemain-pemain yang bermain banyak di Liga Inggris ya. Zinchenko, ada Yarmolenko mungkin saja bisa dipasang lagi. Kipernya ini apakah Lunin akan dipercayakan kiper Real Madrid atau kiper cadangannya.
Dan kalau kita lihat antara Belgia dengan Ukraina ini, kalau dari grafik permainan kan sama-sama bagus. Ukraina baru saja habis menang lawan Slovakia walaupun sempat ketinggalan. Belgia juga menang 2-0 atas Rumania. Tapi kalau lihat cara bermain, saya lihat Ukraina lebih mengkhawatirkan ya. Bagaimana bahkan lawan Slovakia pun sempat tertinggal 1-0, lawan Rumania kalah 3-0 walaupun akhirnya membalikkan keadaan. Makanya kalau saya lihat hitung-hitungan laga ini, Ukraina pasti akan main terbuka dan ini akan jadi bahaya buat Ukraina ya. Karena Belgia itu di bawah asuhan Tedesco dia senang ketemu tim yang mau main terbuka. Pada saat lawan Rumania itu kan agak kesulitan Belgia karena Rumania fokus bertahan di belakang. Untungnya Belgia berhasil cetak gol dulu ya, sehingga 1-0 akhirnya di babak kedua jadi 2-0. Untuk laga Belgia versus Ukraina, saya mengunggulkan Belgia yang akan unggul. Lalu di laga kedua itu ada laga yang bersamaan tampilnya ya, antara Rumania dan Slovakia. Saya lihat ini adalah laga yang kemungkinan besar akan berakhir draw. Karena apa? Kalau draw sama-sama punya poin 4 antara Rumania dan Slovakia, keduanya akan lolos. Ya, entah Rumania bisa jadi juara grup, bisa jadi runner up, ini pun akan lolos si Slovakianya. Makanya saya lihat laga Rumania versus Slovakia ini kemungkinan besar akan membosankan. Ya, pasti akan lebih banyak main-main ball position, apalagi draw adalah incaran kedua kesebelasan. Kalaupun ada saling mengalahkan, mungkin di sini saya lebih mengunggulkan Rumania. Tapi saya melihat laga ini cenderung draw dan saya tidak yakin akan terjadi banyak gol. Maksimal akan terjadi 2 gol, mungkin 0-0 atau 1-1. Ya. Masuk ke laga selanjutnya itu di grup yang lainnya, di grup F ada Portugal versus Georgia dan Republik Ceko versus Turki. Gambaran awal, Portugal sudah pasti juara grup, punya poin 6, Ceko 3, sedangkan Georgia dan Turki 3, Ceko dan Georgia sama-sama 1. Sekarang ketemu Portugal, Georgia ya. Kalau ingin lolos, Georgia harus menang lawan Portugal. Tapi itu kan sedikit sulit. Yang mungkin membuat Georgia bisa menang atas Portugal itu adalah Portugal kemungkinan akan rotasi pemain. Karena dia sudah pasti lolos dan sudah pasti juara grup. Itu poin-poin plusnya. Kalau rekor pertemuan Portugal-Georgia itu sudah lama sekali ya, 2008 terakhir bertemu, menang Portugal 2-0. Sudah tidak relevan karena sudah 16 tahun yang lalu. Dengan pemain-pemain yang sudah baru ya. Kalau Georgia tetap akan mengandalkan Kvaratskhelia, sedangkan Portugal inilah yang masih akan apakah akan rotasi atau enggak Roberto Martinez, kita lihat, tapi prediksi saya pasti akan rotasi. Makanya kemungkinan yang main itu adalah mungkin Gonzalo Ramos, striker PSG ya, dan kalau Cancelo mungkin akan main atau Dalot akan main, Vitinha mungkin akan ditampilkan yang main di PSG ya. Tapi kalau Cristiano Ronaldo mungkin 50-50 apakah main di awal ataupun nanti di babak kedua diganti. Untuk laga ini saya mengunggulkan Portugal yang akan menang atas Georgia dan saya melihat laga ini akan banyak gol. Karena Georgia akan keluar menyerang, Portugal pasti akan bermain sistemnya menunggu. Dan yang bahaya ini adalah kalau nanti Rafael Leao tiba-tiba lepas, Bernardo Silva tiba-tiba lepas, karena striker-striker Portugal itu baik sayap-sayapnya itu cepat-cepat semua. Saya melihat laga ini akan terjadi banyak gol, lebih dari 2 gol dan keunggulan untuk Portugal atas Georgia. Laga lainnya itu Ceko versus Turki ya. Kedua kesebelasan ini saya lihat secara kemampuan individual berimbang. Ya, Ceko masih ada Soucek ya, masih ada Patrick Schick yang jadi penentu. Di laga sebelumnya sempat 1-1, sedangkan Turki di awal ngegas menang 3-1, tapi akhirnya dibabat Portugal 3-0 di laga selanjutnya. Tapi kalau kita lihat Turki tetap pasti akan permainannya itu ada dipusatkan di Hakan Çalhanoğlu ya. Arda Güler mungkin juga nanti akan jadi andalan, Yilmaz juga di belakang. Kalau kita lihat kedua kesebelasan ini imbang, cuman Turki kan hanya butuh seri. Kalau seri pun dia sudah pasti lolos Turki, entah itu jadi runner up atau peringkat 3 terbaik.
kalau Ceko baru harus menang. Kalau Ceko seri pun dia tidak akan lolos karena punya poin 2. Ceko perlu menang. Makanya saya lihat laga ini cenderung adalah Turki akan cari seri, akan lebih banyak menunggu. Yang jadi masalah adalah Ceko tidak punya kreativitas gelandang yang bisa melakukan sebuah tusukan-tusukan penetrasi, itu Ceko kurang ya. Lebih banyak Ceko itu mengandalkan bola-bola mati, long pass, bola-bola udara ya, yang sering dilakukan Ceko. Makanya saya melihat laga ini cenderung draw antara Ceko dan Turki. Kalaupun ada pemenang, saya melihat Turki akan menang. Karena dari 5 pertemuan terakhir, Turki menang 3 kali, Ceko menang 2 kali, tapi di 3 pertemuan terakhir, semuanya dimenangkan Turki. Uniknya laga Ceko dan Turki ini di 5 pertemuan terakhir, tidak ada hasil seri. Selalu ada saling mengalahkan, tapi melihat bahwa Turki seri saja sudah lolos, saya lihat Turki akan bertahan dan menunggu. Kalaupun ada yang menang, saya lebih mengunggulkan Turki, tapi saya melihat laga ini cenderung bisa berimbang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Salam olahraga.